Kesehatan mental pada remaja harus menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Kasus mahasiswi Universitas Negeri Semarang yang meninggal bunuh diri merupakan bukti daruratnya kesehatan mental pada remaja. Kasus bunuh diri pada mahasiswa cukup banyak ditemukan yang dilatar belakangi oleh permasalahan akademik. Salah satunya masalah dalam tugas maupun menyusun tugas akhir yang membuat mahasiswa menjadi stres hingga menyebabkan beberapa resiko. Salah satunya adalah terganggunya kesehatan mental, bahkan bunuh diri. Pengetahuan masyarakat yang rendah bahkan menganggap sepelenya akan kesehatan mental mengakibatkan munculnya perilaku yang tak mengenakan, seperti diskriminasi, pengucilan, perlakuan kasar hingga terjadinya pemasungan. Masyarakat yang masih menganggap kesehatan mental tidak penting membuat remaja takut untuk mengungkapkan masalah yang mereka hadapi. Semakin lama mereka menghadapi masalah itu sendiri akan membuat masalah lain yang lebih sulit untuk diselesaikan. Kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta mampu berkontribusi pada komunitasnya. Kesehatan mental yang buruk dikatakan sebagai penyebab utama kecacatan di kalangan generasi muda secara global. Penyakit mental termasuk gangguan kecemasan, gangguan spektrum autisme, gangguan stres pasca trauma, skizofrenia, depresi, dan lain-lain. Kecemasan yang terjadi secara berkala merupakan aspek kehidupan yang tidak dapat dihindari dan terkadang diperlukan. Baik kecemasan tersebut muncul karena krisis keluarga, tekanan pekerjaan atau sekolah, atau masalah terkait kesehatan. Individu yang sehat akan mengalami kecemasan sepanjang hidup. Namun, begitu kecemasan tersebut merasuk ke dalam semua aspek kehidupan, kecemasan yang terputus-putus menjadi gangguan kecemasan yang melemahkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, yaitu faktor biologis, pelecehan masa kecil, faktor lingkungan, dan faktor keluarga. Dari faktor biologis sendiri ada beberapa jenis gangguan kesehatan mental yang disebabkan oleh gangguan sel saraf pada bagian otak tertentu. Akibatnya komunikasi antar sel saraf menjadi terganggu sehingga otak tidak dapat berfungsi secara efektif. Kondisi ini disebabkan oleh konsumsi obat tertentu, kondisi genetik, infeksi, cedera, atau cacat otak. Gangguan perkembangan otak saat di dalam kandungan, penggunaan obat-obatan terlarang, konsumsi makanan tidak bernutrisi, serta paparan zat beracun. Lalu pelecehan masa kecil. Seseorang dapat mengalami gangguan kesehatan mental ketika di usia sebelumnya mengalami kejadian buruk seperti pelecehan fisik, pelecehan seksual, pelecehan emosional, pengabaian, atau dilantarkan saat tumbuh dewasa. Pelecehan yang semakin intens akan meningkatkan trauma psikologis berat dan beresiko mengembangkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, stres pasca trauma, dan gangguan kepribadian. Lalu faktor lingkungan. Ketimpangan sosial khususnya berdampak pada generasi muda ketika mereka membangun dan membentuk jalan hidup mereka. Dengan latar belakang ini, terdapat peningkatan minat terhadap bagaimana tinggal di lingkungan yang berbeda mempengaruhi kesehatan mental. Ciri-ciri lingkungan yang diidentifikasi sebagai penyebab utama buruknya kesehatan mental digambarkan sebagai paparan racun. Secara lebih luas, pergesekan global dalam bidang pendidikan, lapangan kerja, teknologi, migrasi, konflik, serta urbanisasi dianggap sebagai kekuatan yang kuat dalam membentuk kesehatan dan pembangunan mental individu. Dan dalam faktor keluarga, ada beberapa perilaku yang bisa memperparah gejala gangguan jiwa. Keluarga yang mengungkapkan kritik dan permusuhan terhadap anak cenderung meningkatkan kekambuhan. Selain itu, kekerasan psikologis atau fisik dapat berdampak negatif terhadap kesembuhan seseorang dengan gangguan mental. Ucapan kritis juga berdampak negatif pada anak, seperti mengatakan malas karena nada suara mungkin merujuk pada kritik, serta perceraian kedua orang tua sangat mempengaruhi kesehatan mental. Selain itu, kepedulian yang berlebihan merupakan penyebab utama yang dapat mempengaruhi seorang anak, seperti memperlakukan penderita gangguan jiwa seperti anak kecil dan melakukan urusan orang tersebut di tempatnya. Kita masuk ke pemulihan.
Pemulihan adalah suatu proses di mana orang yang hidup dengan penyakit mental mendapatkan kembali identitas mereka dan menciptakan kehidupan yang penuh harapan dan tujuan meskipun ada keterbatasan yang disebabkan oleh penyakit mereka. Pemulihan pribadi adalah sebuah proses yang melampaui manajemen gejala untuk memperdaya orang dalam membangun kembali identitas mereka dan mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri. Terlepas dari apakah gejala kesehatan mental mereka terus berlanjut. Pada pemulihan terutama bertujuan untuk memberikan intervensi yang efektif dan sensitif secara budaya kepada individu yang hidup dengan penyakit mental yang dapat mereka pilih untuk mendukung perjalanan pemulihan mereka. Karena pemulihan merupakan pengalaman yang unik, subjektif, dan bersifat pribadi. Peran keluarga dalam kesehatan mental. Gangguan jiwa dapat berdampak signifikan terhadap kehidupan anak, mempengaruhi perkembangan emosi, kognitif, dan perilakunya. Dukungan dan kepedulian keluarga sangat penting bagi kesejahteraan anak, terutama mereka yang mengalami gangguan jiwa. Keluarga adalah mitra penting dalam perawatan kesehatan mental. Anggota keluarga dapat membantu anak-anak mereka mengembangkan keterampilan mengatasi masalah, seperti pemecahan masalah, pengaturan emosi, dan keterampilan sosial yang dapat membantu mereka mengelola gangguan mental dan tantangan yang mereka hadapi dengan lebih baik. Orang dengan gangguan jiwa membutuhkan kasih sayang, cinta, dan dorongan dari keluarganya. Mereka perlu merasa bahwa mereka tidak sendirian, mereka dicintai, dihormati, dan didukung. Itu memberikan keajaiban dalam membantu mereka menemukan kesembuhan. Dalam pemulihan terdapat interaksi sosial di mana yang kita tahu bahwa interaksi sosial yang baik dan sehat mampu menjaga kesehatan mental. Dan selanjutnya adalah peran seorang tenaga pengajar terhadap pemulihan. Kita tahu bahwa guru merupakan fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Kualitas dan efektif pembelajaran sangat ditentukan oleh peranan guru, yaitu bagaimana seorang guru dapat mengelola profesional dalam memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Guru perlu memiliki pemahaman tentang kesehatan mental anak selain dari tahap tumbuh dan kembangnya, sehingga para guru juga bisa aware jika melihat ada suatu masalah atau kendala di anak ketika jam sekolah. Guru bisa menangkap sinyal-sinyal itu, lalu kemudian bisa dikomunikasikan, bisa didiskusikan entah dengan guru BK agar bisa mencari solusi bersama. Dari lingkungan sekolah, guru, tenaga pendidik, staf tata usaha, sampai ke security, semuanya berinteraksi dengan peserta didik di sekolah. Jadi, semua sistem sekolah perlu yang namanya literasi kesehatan mental supaya bisa menangkap sinyal-sinyal tadi. Tujuannya adalah untuk bisa memberikan frame yang sama dalam memberikan dukungan kepada anak atau remaja dengan gangguan mental yang kurang stabil. Selain mengajarkan ilmu pengetahuan, sebenarnya banyak peranan guru, yaitu untuk membangun karakter anak di sekolahnya. Guru dapat dikatakan sebagai agen perubahan, pengajar, dan dari dulu dikatakan bahwa guru adalah orang tua kedua buat anak. Dari semua itu dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental merupakan aspek yang sangat penting bagi remaja. Dengan menjaga kesehatan mental remaja dengan baik, remaja dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik, menjalin hubungan yang sehat, dan meraih kualitas hidup yang baik.